Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan ini, sebentar lagi kita akan menyambut hari yang agung, yaitu Idul Fitri, di mana hari itu disebut hari yang agung, hari kemenangan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Muncul beberapa cuitan, beberapa postingan di media sosial yang menganggap kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam Hari Raya Idul Fitri sebagai kekeliruan, sebagai kesalahan, sebagai kesalahkaprahan, karena dianggap kalimat-kalimat itu tidak ada sandarannya, tidak ada rujukannya, tidak ada dalilnya. Ngobrol ringan saja sebenarnya. Coba kita lihat kalimat-kalimat yang diperbincangkan di media sosial, seperti kalimat minal a'idin wal faizin, seperti kalimat mohon maaf lahir batin. Kenapa sih orang ketika mengucapkan minal a'idin wal faizin kemudian dibalas dengan mohon maaf lahir batin, atau postingan-postingan atau ucapan-ucapan mohon maaf lahir batin, minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kemudian itu dianggap sebagai kalimat yang salah kaprah. Ayo bareng-bareng kita belajar, kita bareng-bareng diskusikan. Kalimat Idul Fitri, kalimat minal a'idin wal faizin adalah sebuah kalimat doa yang sebenarnya panjangnya kalimat itu adalah ja'alallah iyaya wa iyyakum, atau ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua, menjadikan saya dan Anda menjadi orang-orang yang kembali fitrah dan memperoleh kemenangan. Apakah salah ketika kita mendoakan saudara kita untuk menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah? Apakah salah ketika kita mendoakan agar orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa mendapat kemenangan di hadapan Allah, yaitu kembali fitri, kembali suci, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mendoakan sesama muslim, mendoakan yang baik-baik, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah perilaku atau akhlak yang mulia ketika kita mendoakan saudara kita, saudara yang masih hidup. Ketika sukses, kita doakan mudah-mudahan semakin sukses. Ketika akan berusaha, semoga mendapatkan kemudahan. Ketika ada kesulitan, semoga dimudahkan oleh Allah urusannya. Dan banyak doa-doa yang lain yang baik doanya. Tentu ini baik. Apakah ketika sesuatu yang baik, apalagi sesuatu yang tidak dilarang, kemudian harus kita selalu mempertanyakan apa dalilnya, apa dalilnya? Ketika kita berlaku baik, berbuat baik,
lakukan saja yang baik, karena Rasulullah pasti mencintai perbuatan-perbuatan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi mendoakan di dalam hari raya Idul Fitri kepada saudaranya itu sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalimat yang lain, mohon maaf lahir batin, menjadi pertanyaan banyak di postingan, dianggap sebagai kesalahkaprahan. Mendoakan atau mengucapkan atau meminta maaf adalah momentum yang baik ketika kita sudah maksimal di dalam ibadah. Sebentar, potong dulu sebentar. Mari sini. Baik, saya lanjutkan. Sini Om. Ketika kita sudah menyelesaikan ibadah puasa, masuk kepada bulan atau hari yang agung, hari yang dimuliakan, kemudian kita menyempurnakan dengan meminta maaf kepada saudara kita. Karena maaf itu harus diminta. Karena ketika kita punya salah kepada orang lain, maka agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta maaf. Dan itu sangat baik. Karena kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Saling memaafkan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sikap yang sangat mulia. Meminta maaf baik, memaafkan dan sangat baik. Jadi tidak ada kesalahkaprahan sama sekali di dalam Idul Fitri. Ucapan-ucapan itu semuanya baik. Adapun cara mengucapkan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Padang, dan bahasa yang lain, Indonesia ini sangat banyak bahasanya, itu tidak ada persoalan. Rasulullah mengucapkan taqabbalallahu, atau para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga doa. Semoga Allah mengijabah atau menerima taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan kita, kami dan kalian. Itu baik. Orang Jawa bilang nyuwun sih gunging pangampunten. Itu bahasa Jawa, sama. Kita minta maaf. Dan itu semuanya baik dan tidak perlu ada perdebatan. Ini sebagai sesuatu yang mengada-ada. Adapun pertanyaan apakah meminta maaf itu hanya di Idul Fitri, itu justru pandangan itulah yang salah kaprah. Kenapa? Sesuatu yang sudah baik dilakukan, kemudian seolah-olah ini dianggap sesuatu yang tidak ada sandarannya, sesuatu yang salah kaprah. Justru memandang kebiasaan yang sudah berlaku di Indonesia dengan tata cara orang Jawanya, dengan tata cara orang Sundanya, hanya perbedaan bahasa dan hanya perbedaan ekspresi, tetapi pada intinya mengisi bulan mulia, bulan Syawal, di 1 Syawal itu, yaitu di hari raya Idul Fitri, dengan perilaku-perilaku yang mulia. Tentu ini dimuliakan oleh Allah, tentu ini dicintai oleh Rasulullah, karena Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu mendoakan saudaranya, memaafkan saudaranya, atau meminta maaf kepada saudaranya. Semuanya baik.
Tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang sesat, tidak yang salah kaprah. Justru yang muncul pendapat baru menganggap ini kesalah kaprahan, pendapat itu sendirilah yang salah kaprah. Jadi mari kita isi dengan baik Idul Fitri yang akan datang, yaitu dengan saling memaafkan, saling mendoakan. Silahkan dengan tata caranya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, tidak ada persoalan. Pada intinya itu sangat dianjurkan dalam agama, saling mendoakan sesama muslim, kemudian saling memaafkan, saling minta maaf, kemudian tidak ada larangan sama sekali untuk ekspresinya bagaimana, untuk tata caranya bagaimana. Tidak ada batasan harus menggunakan bahasa Arab, tidak ada batasan tidak boleh menggunakan bahasa Sunda, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa Betawi, bahasa Bedang, dan lain-lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ada batasan. Yang ada adalah kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi, maka semua makhluk yang ada di langit akan mencintainya. Dan ketika kita mendoakan saudara kita yang muslim, maka para malaikat pun mendoakan kita, mengiyakan. Semoga Allah memberikan balasan seperti yang Anda doakan. Itu semuanya baik. Jadi jangan mudah membuat argumen, membuat pendapat, membuat pernyataan yang sebenarnya pernyataan itu sendiri sebagai pernyataan salah kaprah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.